telaga bidadari di mana? Bikin awet muda loh di sana, diminum, dicucikan ke muka, niatnya yang jangan jerawat lagi deh aku. Itu kan air murni, air gunung. Secara logika, ya airnya memang murni kan bagus, tapi memang mau sugesti juga sih ya, karena memang dulu kan memang ada legendanya, kayak Jakarta itu yang 7 bidadari itu, tapi dia kalau memang lagi rainbow, kalau bahasa kita hujan panas, kan dia kan ada pelangi tuh. Nah pelangi, kala itulah dulunya itu orang-orang pada takut tuh. Di sini kan masyarakat ngambil kayu di hutan nih. Tiba-tiba ada pelangi di langit itu udah pada turun itu. Karena akan sebentar lagi tuh ada suara ketawa-ketawa cekikikan perempuan-perempuan. Mereka tuh mikirnya hantu kan. Padahal itu jadi suatu waktu ada yang udah terlanjur dekat dengan telaga itu. Jadi mematikan diri. Itu laki-laki masih bujangan. Jadi dia lihat mau bergerak pun tak mampu, saking dia terpukau dengan kecantikan para bidadari itu, karena memang dekat banget gitu. Jadi akhirnya pulang-pulang dia tuh nggak bisa banyak cerita, dia diem aja. Tapi senyum-senyum sendiri, tapi kayak ungguk merindukan bulan. Nah lama-lama dia demam, sakit, diobatin ke dokter Belanda. Apa ya kan dulu kan itu kalau diangkat dalam film bagus sekali ya. Terus nggak ada juga sakit apa-apa. Nah, normal aja. Normal. Nah, dibawa ke paranormal, ke dukun itu baru. Oh ini dia ada intamuan. Intamuan. Jadi udah diobatin dengan daun ya, ada daun sejenis daun tamuan segala macam tuh masih sakit. Akhirnya dia memang orang lagi falling in love ya. Tapi yang jatuh cintain kan bidadari. Akhirnya lama-lama sakit, kurus, makan tak enak, tidur tak nyenyak ya. Akhirnya meninggal tuh. Ungguk merindukan bulan. Ya, jadi kayak cerita-cerita di film bulan ya. Iya, memang ada. Memang ada. Kalau untuk ke pemakaman Obos itu sendiri lewat mana? Nanti Anda nanti lewat gunung, terus ada gazebo yang mengarah ke laut. Nah, di situ ada jalan naik. Dekat banget itu sudah. Nah, ada jalan naik. Dia lewat sini Bisa, tapi hari ini udah kemalaman deh. Aku nggak berani ini ya, nggak rekomen ya, udah kemalaman. Karena memang ya kayaknya aku harus melakukan sesuatu deh, mesti membuat dia perluas lagi areanya, dirawat ulang lah ya, karena memang ini ada pohon-pohonnya udah agak-agak besar gitu, terus rindang gitu ya. Jadi di situ kalau dari saya masih kecil itu, tatkala tadi tuh ada hujan panas juga kita sangat dilarang oleh orang tua kita untuk keluar dari rumah, karena kita tinggalnya kan di lereng gunung ini. Karena memang kebanyakan orang yang ngambil kayu kan sebagai bahan bakar, lu kan pohonnya besar-besar nih hutan ini nih. Nah, ya langsung pulang aja karena memang ada yang menampakkan gitu. Kayu ini tangan di sini, ditanam tangannya. Karena beliau itu kan memang harus dimutilasi ya, dipotong karena dia orang Belanda yang infanteri Louis kolonel ya, dia pangkatnya, dia kan bertugas di seluruh merata Indonesia. Ini dia rajin untuk menggali ilmu dengan paranormal. Akhirnya dia kebal senjata, susah untuk menumpas dia sebenarnya. Tapi setiap apa yang menjadi ilmu manusia itu Allah ya yang lebihnya, yang melebihi lagi kan, pasti ada kelemahan maksud saya. Nah, ada beberapa tempat yang dia bisa dibunuh. Nah, Sultan kita ini, Sultan Sambas kita ini memang lebih sakti mandraguna lagi, terkenal menguasai laut seantero ini, sehingga lambang kesultanan kita itu kan burung elang laut sama payung ubur-ubur. Nah itu karena dia Sultan menguasai lautan kita. Nah artinya untuk sedikit ilmu seperti itu ya dia tahu
Akhirnya panglima dari kerajaan Sambaslah yang mengurusnya, dia pun meninggal, tapi pahannya ilmu itu dia harus dipisahkan antara fisiknya ini dan kepalanya di lain, tangannya di lain, kakinya di lain. Nah kebenaran kalau mau membawanya pun kita nggak boleh lewat darat, Lewat laut ya. harus menyeberang melalui sungai laut. Jadi dia nggak bisa nyari lagi karena tetesan darah itulah yang akan menjadi lentera dia. Gitu. Nah, dipercaya seperti itu ilmu itu. Jadi kebenaran di sini itu nak dapatnya anak. Jadi orang sering lihat zaman dulu itu masih angker-angkernya tuh tangan Belanda yang besar, masih nyari-nyari kalau udah Kalau hujan panas. Apakah itu mitos, legenda, ya? Tapi dari mulut ke mulut seperti itu. Malah ada kami di sini dulu kan ada paranormal kami di sini. Setiap ada bulannya itu kita harus bikin ketupat banyak-banyak. Satu rumah harus 100 biji ketupat. Nah jadi dibagikan, ada juga dibawa ke sini ya. Saya sih selalu berpikir secara logika. Karena berbagi aja sifatnya, hanya untuk berbagi kepada makhluk yang ada di gunung ini, seperti kera. Jadi dulu itu si monyet banyak banget di sini, ratusan ekor. Tapi sekarang 1 ekor pun tak ada. Karena kalah oleh cara mencari makan dengan manusia. Pohon semakin menipis, tidak tebal lagi, kemudian buah-buahan yang di atas seperti buah cempedak apa segala macam udah rebutan sama manusia yang ada. Jadi manusia pun semakin ramai, ya kan? Dia mau turun ke rumah masyarakat pun terhalang, malah dia dilempar, dia apa? Akhirnya punah dengan sendirinya dan ada yang bercerita nelayan. Suatu malam dia itu sering menyimpan pukat di lereng Gunung Tanjung Batu di sebelah arah laut. Ya, tapi dia terbangun oleh suara hiruk pikuk, suara monyet. Jadi dia melihat ratusan ekor monyet ini berenang mau menyeberang ke pulau yang banyak pohon kelapanya itu, yang gak ada penduduknya itu. Nah, walau alam, namanya air deras. Yang masih bisa bertahan untuk berenang hiduplah dia karena arus juga kuat. Nah, saya merasa logika kalau mereka hilang dari atas gunung, mereka hijrah seperti kita juga manusia untuk fighting, untuk hidup, ya mempertahankan hidup, survive ya kan. Nah, masuk akal itu kalau cerita itu. Iya. Nggak ada ya? Iya. Di sana memang banyak sekarang monyet, banyak karena masyarakat di situ sangat sedikit atau memang ya boleh dikatakan tidak ada penduduknya di situ. Yang gunung itu hanya kebun-kebun aja itu, pohon mangganya banyak. Kalau saya biasa nyebrang ke sana, karena itu kan namanya Gunung Kalangbau. Itu juga ada. Di situ juga ada cerita orang suci, orang suci. Ya ada makam di situ. Ada makam yang banyak makamnya tapi tidak ada batu nisan. Makam tua di situ banyak. Berarti No. Ada batu-batu besar. Ini sebagai nisan didirikan gitu, disandarkan tanda itu ada makam-makam. Nah, ini ada satu makam itu memang spesial. Ada kayu beliannya ditambak-tambak gitu. Meskipun udah peot banget dan kemarin ya kebenaran kita ke situ, jadi kayu belian itu, kayu ulin itu ya kita susun deh, karena udah tumbang oleh masa, dimakan masa ratusan tahun. Nah, kita tak simpenin di situ. Jadi ini tapi memang panjang itu makamnya. Orang masa dulu kan panjang-panjang, tinggi-tinggi kali ya. Kemudian ada pohon udah gede, tapi di sekeliling pohon itu disusunin batu-batu melingkar gitu. Nah, kalau zaman dulu kayak gitu tuh kan pohonnya masih kecil dulu, sebagai tanda aja. Tapi kalau sekarang udah gede, itu juga makam. Udah ada tanda-tandanya. Itu juga makam. Ya
pandai-pandai orang untuk memberi tanda lah Iya. kan, bahwa ini gitu, sebagai tanda gitu makam. Berarti di setiap gunung, bisa dikatakan setiap gunung yang ada di Pemangkat ini itu ada sejarah-sejarahnya. Kayak di sini kan ada makam-makam tertentu yang di sana suci. Iya. Nah, di sini makam kayak Obos. Ya, kenapa dia dikatakan Gunung Kelang Bau? Itu orang Kelang, orang suci itu menyebarkan agama Islam di Sambas ini. Nah, sekitar 20 tahun lebih dia berniat, udah tua kan, berniat pulang. Begitu kan transportasi dulu kan kapal. Nah, begitu udah tengah laut dia sakit. Dia beramanah makamkan aja dia di daratan yang terdekat. Nah, jadi jangan sampai dibawa ke Malaysia. Kelang, negeri Kelang loh, Kelang Malaysia loh. Jadi dimakamkan. Nah, jadi akhirnya kapal itu berpatah balik. Daratan yang terdekat dijumpai adalah ini. Nah, disitulah dia dikebumikan. Nah, terjadi keanehan. Orang nelayan yang menjala ikan atau masang rawai ya, masang pukat dekat situ tuh, kapal itu kan berangkat ke Bali. Iya. Ini nyium bau wangi nih, wangi gitu, dari mana nih asal muasalnya. Jadi dia naik, telusurinya, oh rupanya ada makam baru. Nah, terus dulu apapun masyarakat kan memang patuh kepada sultan. Iya. Jadi dia pergi melalui jalan ini nih, air, lapor kepada sultan bahwa tuanku karena ada makam yang aneh, baunya wangi gitu. Jadi sultan memang orang yang memang sakti juga, dan memang orang wara atau orang suci itu pun mungkin udah ini, dia memahami bahwa itu. Akhirnya dia bawa kayu belian, kayu ulin untuk tabak-tabak orang Islam meninggal kan, ada biasa dikasih tanda itu kan. Nah, dibawain itu hanya untuk sekedar dia mengatakan laporkan kepada sultan aku di sini. Iya, dia cuma mau kasih tahu. Akhirnya pulau itu Pulau Kelang Bau. Jadi makam orang Kelang yang berbau wangi. Makanya Kelang Bau. Kelang itu adalah kayak nama tempat kan, Iya, Malaysia. orang. Dan bau itu karena ketika orang pergi di sana ada bau, ada aroma Wangi ya, untuk makanya menunjukkan aku Kelang. sudah meninggal. Iya, Udah Kelang ada di Bau. sini. Nah, habis itu udah biasa lagi, nggak ada bau wangian lagi. Gitu, hanya Karena untuk dikasih tahu aja. memberi Biar ada memberitahu. tandanya. Jadi itu ya, nanti akan ada videonya mungkin. Ya video pokoknya selanjutnya. datang ke Tanjung Batu deh, Nah, gitu. Kalau mau tahu datang ke Tanjung Batu, dan boleh nih tanya-tanya ibunya. biar ya. datang berwisata ke sini. Jadi nggak hanya mendengar cerita ya kan, datang dan berkunjung ke Tanjung Sari, Tanjung Batu, Iya. Pemangkat. Jadi selain dapat spot foto, kita juga dapat informasi, Iya. dapat sejarahnya gimana, apa-apa yang ada di sini seperti itu. Saya pikir kalau seandainya saya tiada ya, kalau saya tidak menceritakan hal ini kepada kaula muda seperti adik-adik kan, putus ceritanya. Iya benar. Nah, saya malah sangat berminat kalau memang ada yang mau mengangkatnya jadi film gitu, apa cerita pendek atau apa, karena memang di situ ada nilai filosofinya. Sejarahnya Misalnya juga batu balah, batu betangkup. Nah, itu ada nasihat untuk si anak supaya pesan ibu ini jangan diabai, ya kan? Bukan berarti kenapa mamanya sampai masuk ke dalam batu balah karena merajuk atau apa. Seorang ibu tak pernah merajuk sampai apa ya, kasih ibu sepanjang zaman ya. Jadi tidak akan pernah ada rasa kecewa terhadap sikap anak, tapi karena memang ada hal lain, faktor penderitaannya yang sudah sangat amat. Yang kita tidak tahu. Sehingga dia memang meratapi nasibnya, kok buruk benar nasibku gitu. Tapi nggak ada, bukan itu seorang ibu yang sangat merajuk. Itu filosofinya ada. Tapi nasihat untuk anak jangan sampai mengabaikan. Ibu berpesan, ini telur tembakol bagi, nanti tinggali mama kan udah bekerja ya, pokoknya bagus ceritanya itu, filosofi batu bala batu betang, dan tempatnya ada. Nah, di Tanjung Batu ini juga sumber air Telaga Bidadari itu masih ada sampai sekarang. Itu nanti ya. Iya. Bertahap ya. Jadi datang lagi nanti, Ya, siap, nanti ke situ ya, sewing di situ. Mungkin kalau ada waktu nanti datang sekalian bawa ibunya.
Iya, iya. Iya, Boleh ya, Bu, ya? boleh. Oke, sekian Ibu, terima kasih ya sebelumnya. Oke. Sekian ya guys. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe.